sejarah terjadinya Desa Mas kita buat di relief tebing ini, yaitu perjalanan Resi Agastya, sehingga terjadi nama Desa Mas. Objek yang sudah ada di sini kemudian kita pahat, gitu. Dan kita mengambil para pemahat-pemahat dari Desa Mas sendiri. Kenapa? Karena Desa Mas ini kan dari dulunya itu memang sudah pemahat. Ini namanya dinding berbicara, ya. Dinding berbicara sebuah relief kisah asal-usul terjadinya Desa Mas. Semula berawal dari abad ke-8, datanglah seorang Maharsi Agastya, sebenarnya beliau dari India Selatan. Perjalanan dari Resi Agastya dengan istrinya yang hamil. Beliau memberikan semangat kepada istrinya merawat agar beliau bisa melahirkan dengan baik. Tapi sebenarnya rencana beliau adalah kembali ke Pulau Jawa. Tapi karena istrinya sedang hamil kesakitan, beliau tidak jadi kembali. Satu bilakan yang airnya sangat dipercaya bisa menyembuhkan penyakit atau dipercaya untuk pengobatan, pemelukatan Basa Male, maka banyak warga yang datang. Sebelum nama Desa Mas, di sini namanya Tegal Tajun. Beliau melanjutkan perjalanan membawa tongkat. Ada di suatu tempat beliau dilihat tempatnya sangat bagus, indah. Beliau menancapkan tongkat beliau di sini. Lama-kelamaan tongkatnya tumbuh menjadi pohon yang berbunga ungu, yang sekarang disebut pohon tani. Sampai sekarang masih ada itu di Pura Taman Kile. Nah, salah satu bunganya itulah berbunga, sarinya berwarna keemasan. Beliau bersabda, tanah ini sangat luar biasa, kayu mati pun ditancapkan bisa hidup. Nah, dan berbunga keemasan. Mulai sekarang nama Desa Tegal Tajun saya ganti dengan nama Desa Mas. Dan masyarakatnya akan hidup dari pohon yang sudah mati, yaitu seni ukir. Sampai sekarang pohon itu masih ada di Pura Taman Kile, dan kehidupan masyarakat juga semua hampir mengandalkan seni ukir, yaitu seni patung. Swastiastu, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya berbekal Desa Mas menyampaikan bahwa pengerjaan relief ini sumber dananya adalah dari dana desa. Karena Bapak Jokowi, Bapak Presiden mengarahkan lewat Menteri Desa bahwa desa wajib melaksanakan program padat karya tunai, yaitu memanfaatkan masyarakat yang kurang mampu untuk bekerja di masa pandemi ini. Kami untuk mengenang sejarah terjadinya Desa Mas, kita buat di relief tebing ini, yaitu perjalanan Resi Agastya, sehingga terjadi nama Desa Mas. Kami musyawarah dengan BPD, dengan masyarakat, pengempur pura di sini, akhirnya disetujui karena ini juga akan ke depan di samping sebagai sejarah akan menjadi suatu objek wisata seperti Pura Yehulu, relief Yehulu, Gua Gajah, ini sangat bagus sekali. Kami anggarkan di sini reliefnya
padat karya tunainya semua untuk honor itu 50 juta dari dana desa. Ya syukur berkat arahan dari beliau, susunan Sanem Linggiriki, proyek berjalan dengan baik, lancar, dan sangat di luar dugaan cepat terselesaikan dengan hasil yang sangat menyenangkan. Mudah-mudahan program padat karya tunai ini bisa kami lanjutkan karena program pemerintah juga dengan SDGs-nya agar program berkelanjutan, karena ini nanti juga akan berkelanjutan dengan desa wisata yang di bawah naungan Pokdarwis dan desa wisata. Semoga pariwisata di Bali cepat pulih dan bisa menghasilkan income bagi masyarakat kami di Desa Mas kembali, terutama dalam bidang seni ukir. Terima kasih, semoga berjalan dengan baik semua. Saya tutup dengan Prama Santi Om, Santi 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 Om. Kemudian perkembangan masyarakat bisa Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Wayan Balik Supatamo sebagai Ketua Bawistal. Bawistal itu singkatan dari Banjar Wisata Tegal Dingin. Nah, asal mula lahirnya dulu Bawistal itu bahwa kita ingin mendukung Desa Mas itu sebagai desa wisata. Nah, dari anjuran Pak Probekal dan juga tokoh-tokoh masyarakat bahwa untuk bisa menunjang pariwisata di Desa Mas dan mewujudkan desa wisata, masing-masing banjar itu harus punya semacam organisasi pariwisata atau banjar wisata. Salah satu yang mempelopori di Desa Mas itu ada Tarukan yang namanya Kawista, Kampung Wisata Tarukan. Dan kami, Desa Mas itu kan banyak banjarnya, termasuk Nyukuning, Pengosean itu yang sudah eksis. Dan kami di Tegal Dingin ingin meniru yang seperti itu, seperti Kawista itu sebagai motivasi kami. Akhirnya kami membentuk Banjar Wisata Tegal Dingin. Terbentuknya ini sudah dari tahun 2019, tepatnya di bulan Agustus. Nah, kemudian kebetulan juga dari Pak Probekal mengalihkan dananya, ada bantuan berupa dana desa dialihkan ke sini. Nah, sehingga objek yang sudah ada di sini kemudian kita pahat, gitu. Dan kita mengambil para pemahat-pemahat dari Desa Mas sendiri. Kenapa? Karena Desa Mas ini kan dari dulunya itu memang sudah pemahat. Nah, begitu perkembangan zaman akhirnya tergerus, kemudian anak-anak mulai bergeser. Kalau dari dulu baru berlahir, mereka sampai tua itu selalu ada di rumah dan selalu memahat. Dan perkembangan zaman akhirnya menurun-menurun. Akhirnya kami berharap dengan adanya seperti ini, sehingga motivasi generasi muda dan gairah daripada seniman itu mulai bangkit kembali, sehingga Desa Mas kembali lagi menjadi desa yang terkenal dengan wood carving-nya. Seperti itu. Om Swastiastu, saya Mangku Kandia. Kebetulan saya dikasih tugas oleh Pak Probekal Mas sebagai Ketua Desa Wisata Mas. Hari ini kita berada di salah satu banjar wisata, namanya Banjar Wisata Tegal Dingin, sedang mengerjakan sebuah daya tarik di musim pandemi. Kenapa kita bikin sesuatu kayak ini? Ini namanya dinding berbicara, ya. Dinding berbicara sebuah relief kisah asal-usul terjadinya Desa Wisata Mas. Semula berawal dari abad ke-8, datanglah seorang Maharsi Agastya, sebenarnya beliau dari India Selatan, datang ke Indonesia menurut prasasti Dinoyo di Jawa Timur. Beliau juga pernah ke Bali, zaman kerajaan Bali kuno abad ke-8 atau ke-9, yaitu Sri Kesari Warmadewa. Itu awal mula cerita abad ke-8. Beliau datang ke Bali bersama istrinya Dewi Maya, ya, Agastya.
yang sedang hamil. Lama sekali beliau di kerajaan Bali kuno, yaitu sekitar daerah Bedahulu. Ada niat beliau ingin kembali ke Jawa Timur. Pada waktu itu istrinya hamil besar di Bimayang, sehingga beliau terlunta-lunta, pelan-pelan sekali berjalan. Akhirnya ada di suatu tempat ada persawahan yang luas dan pohon besar, beliau beristirahat di sana. Tempat sekarang itu disebut dengan Puro Bungli. Bungli itu artinya buong mewali. Tidak jadi beliau pulang ke Jawa karena istrinya hamil besar di Bimayang. Akhirnya beliau datang ke tempat ini. Ya, tempat ini namanya sebelahnya Dalam Jantur, artinya melanjutkan perjalanan beliau. Dulu di desa ini sangat hutan belantara, banyak binatang buas, namanya Tegal Tajun. Sampai di sinilah beliau tinggal menetap sampai putra beliau lahir di dalam Panglan istirahat di sana. Dan putranya lahir dengan pakaian pendeta, itu disebut dengan Brahma Lelaresani. Itu ceritanya, pemirsa yang saya hormati. Ya. Jadi ini sebenarnya adalah inovasi, program inovasi dari Desa Mas. Bagaimana dalam pandemi ini para pemahat kita di Mas mendapatkan pekerjaan, karena mereka susah sekali dalam pandemi ini. Itu sebenarnya tujuan. Ada padat karya bikin relief ini, karena kami memiliki dulu lebih dari 6.000 pemahat. Makanya Desa Wisata Mas disebut dengan desa berbasis Wikafu. Jadi akhir dari sejarah ini beliau, Maharsi Agastya, menancapkan tongkatnya, tumbuh menjadi pohon tangi. Pohon tangi ini ada bunganya keemasan. Itulah sebut dengan Desa Mas. Sebenarnya nama Desa Mas sudah terjadi abad ke-8 ketika kedatangan Maharsi Agastya. Sebelum datangnya Baneso Manikma, sebelum datangnya Ida Pranda Sakti Obrol setelah Batu. Jadi relief ini sebenarnya memberitahu kepada generasi muda, mengedukasi mereka bahwa Desa Mas punya sejarah sendiri.